Kisah sebuah desa di wilayah Indonesia yang indah dan subur. Suatu pagi hari, terlihat suasana desa yang begitu indah. Tampak matahari terbit dengan cahaya kuningnya, menyinari gunung, sawah, ladang, kebun, tak terkecuali sungai pun ikut tersinari. Warga sekitar desa pun tengah sibuk dan asik mengerjakan pekerjaan sehari-harinya. Ada yang bersawah, berladang, mengembala, mencari kayu bakar, dan lain sebagainya. Setelah seharian beraktivitas, pada malam harinya, warga pun beristirahat dan tertidur nyenyak. Tiba-tiba, tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, terjadi bencana yang dahsyat. Gunung meletus menimbulkan api dan bebatuan, mengakibatkan longsor pada bukitnya. Tanah longsoran bukit menimpa sungai dan beberapa rumah di desa itu, sehingga sungai meluapkan airnya ke komplek desa itu dan mengakibatkan banjir. Tampak air menggenangi rumah-rumah warga di sekitar sungai. Warga desa panik, berusaha untuk menyelamatkan diri dan keluarganya. Mereka saling membangunkan satu sama lain. Air sungai mulai memasuki rumah warga. Beberapa warga memanjat ke atap rumah untuk menyelamatkan dirinya. Air pun semakin tinggi menggenangi rumah warga. Tanpa diduga, longsoran tanah bukit dan bebatuan jatuh menimbun sebagian rumah warga. Beberapa warga ada yang terkena runtuhan rumah. Namun, beberapa warga ada yang selamat berhasil terhindar dari bencana. Mereka saling berusaha menolong, tetapi karena panik mereka menjadi bingung. Mereka hanya bisa menatap sebuah keluarga yang tertimbun longsoran dan luapan air sungai, diiringi teriakan minta tolong dan jerit tangis anaknya. Tepat tengah malam sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, letusan gunung pun tidak terdengar lagi. Luapan air sungai mulai surut. Tampak keadaan desa tersebut menjadi berantakan kondisinya. Rumah-rumah banyak yang hancur, tertimpa longsoran tanah bukit dan pepohonan tumbang. Luapan air sungai masuk ke rumah-rumah penduduk desa. Orang-orang dari daerah sekitar pun berdatangan ke wilayah bencana. Ada yang dari desa tetangga, dari luar daerah, aparat pemerintah daerah, serta para relawan dari berbagai organisasi pun saling berdatangan dengan membawa beberapa peralatan bangunan seperti cangkul, skop, garpu, singkuk, dan lain-lain. Sementara alat berat belum ada yang datang. Beberapa warga yang selamat saling membantu untuk mencari korban dan menyelamatkannya. Warga yang meninggal dievakuasi oleh relawan, sedangkan yang selamat bersama relawan membangun tenda darurat. Warga yang selamat tinggal di tenda darurat. Mereka menjalani hari-hari kehidupannya di sana. Tidak sedikit anak-anak yang kehilangan orang tuanya.
sehingga mereka menjalani kehidupannya seorang diri. Beberapa orang anak tampak termenung, melamun, tidak tahu apa yang dipikirkannya. Tiga hari setelah kejadian, alat-alat berat pun mulai berdatangan sebagai bantuan dari pemerintah pusat, daerah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Tampak alat berat, traktor, forklift, dan truk sedang mengangkat tanah reruntuhan dan membereskan puing-puing bangunan. Semua warga bergotong royong membersihkan sisa-sisa bangunan. Bapak Bupati disertai para kepala sekolah, guru, ABRI, polisi, serta para relawan organisasi kemanusiaan mengumpulkan para korban bencana. Anak-anak khususnya yang berada di tenda-tenda darurat di suatu lapangan yang cukup besar. Tim yang dibentuk Bapak Bupati melakukan kegiatan penganalisaan situasi. Tampak seorang petugas sedang menganalisa dan melakukan tugasnya. Gambar A menggambarkan petugas mendata kebutuhan siswa, mulai dari usia, jenjang pendidikan, jumlahnya, dan kondisi psikologisnya. Gambar B menggambarkan petugas mendata keadaan lingkungan, kondisi tempat penampungan korban bencana, tingkat kerusakan, akses informasi, dan tempat belajar. Gambar C menggambarkan petugas sedang mendata sumber daya manusia yang akan berperan sebagai tutor, pembimbing, atau mentor, sarana dan prasarana belajar, dan bahan ajar. Para tim yang sudah mendata tersebut melakukan tahapan selanjutnya, yaitu perencanaan trauma healing yang terintegrasi dengan pembelajaran. Langkah pertama adalah pengelompokan anak disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Langkah kedua, menentukan aktivitas pembelajaran yang difokuskan kepada trauma healing dan aktivitas yang bermanfaat di lokasi bencana. Langkah ketiga, menentukan tempat beraktivitas. Langkah keempat, menentukan tema dan aktivitas yang dapat melibatkan semua anak penghuni tempat pengungsian. Langkah kelima, mencari relawan sebagai tutor atau pembimbing atau mentor. Langkah keenam, menentukan strategi pembelajaran, mulai dari metode, aktivitas, bahan ajar, dan penilaian. Pelaksanaan trauma healing terintegrasi dengan pembelajaran. Pertama, pembelajaran dilaksanakan secara menyenangkan. Kedua, pembelajaran melibatkan semua siswa secara aktif berbasis aktivitas yang relevan dengan kondisi darurat. Ketiga, pembelajaran menggunakan berbagai sumber belajar yang ada di lokasi. Keempat, pembelajaran dapat dilaksanakan dalam kelompok kecil, menengah dan besar, baik homogen maupun heterogen. Pada gambar A, menggambarkan anak-anak kelompok kecil homogen kelas 6 SD sedang belajar di tenda darurat. Gambar B, menggambarkan anak-anak kelompok kecil heterogen SD sedang belajar permainan. Gambar C, menggambarkan anak-anak kelompok kecil homogen di SMP sedang belajar di ruang RW yang sudah dibersihkan. Gambar D menggambarkan anak-anak kelompok kecil homogen TK sedang belajar di bawah pohon. Beberapa anak yang kehilangan orang tuanya usianya sekitar 12 tahunan. Masih duduk di bangku SD, kondisi psikologis yang cukup berat
dikelompokkan dalam satu kelompok khusus. Tampak mereka bersama di sebuah tempat ruang terbuka hijau yang dikategorikan dalam kelompok sedang heterogen. Mereka asyik duduk melingkar dengan dua tutor khusus di bawah pohon rindang. Setelah pembelajaran, para tutor melakukan evaluasi untuk pertama, mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Kedua, hasil penilaian menjadi dasar untuk merencanakan pembelajaran berikutnya. Pada gambar, tampak seorang tutor yang sedang memberikan penilaian kepada salah seorang anak yang sedang menyapu sampah dan memasukkannya pada tong sampah.